Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu kembali dalam kegiatan pelaksanaan pembelajaran PKN. Pada kesempatan hari ini Bapak akan menyampaikan tentang hal yang berkaitan dengan materi yang kemarin yang belum Bapak jelaskan agar kalian bisa memahami lebih jelas, yaitu menganalisis nilai-nilai Pancasila yang terkait dengan kasus-kasus pelanggaran HAM. Di sini yang perlu Bapak sampaikan adalah kaitan dengan kasus pelanggaran HAM tersebut. Baik, kita lanjutkan. Mudah-mudahan kalian siap ya. Dan selalu semangat dalam menjalankan aktivitas dan semangat dalam belajar walaupun dalam hal ini kalian dalam kondisi COVID Corona yang belum selesai di wilayah kita. Baik, kita lanjutkan. Di dalam hal ini kalian ini yang perlu diinikan adalah tentang kasus seperti yang ini. Coba kalian baca, silahkan. Jadi mengidentifikasi kasus-kasus pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara dari berbagai sumber. Mudah-mudahan kalian sudah melaksanakan pada kegiatan minggu yang lalu. Nah, ini pengertian hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang layak kita peroleh dan kemudian kita pertahankan sebab itu adalah milik kita. Tetapi di dalam hal ini ada sebuah kewajiban yang harus kamu pahami, yaitu sesuatu yang harus kita lakukan dan kita jalankan dan tidak boleh mana yang boleh dan mana yang tidak boleh kita lakukan. Lanjutannya, ini yang termasuk dalam kasus-kasus pelanggaran HAM ini tercantum dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Yang perlu diingat adalah tentang HAM ini yaitu nomor 39 tahun 1999. Jadi angka 9-nya itu ingat saja. Nomor 39 tahun 99. Nah, ini kalau boleh baca yang ini ya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya, yang termasuk daripada pelanggaran HAM itu yaitu dulu pernah diinikan ada kejahatan genosida dan ada kejahatan kemanusiaan. Yang termasuk kejahatan genosida ini saya bahas sedikit, yaitu membunuh anggota kelompok misalnya yang mengakibatkan penderitaan fisik dan mental. Dan juga termasuk kejahatan kemanusiaan juga termasuk pembunuhan, pemusnahan, dan perbudakan. Itu yang selebihnya kalian bisa baca. Misal contoh di sini ada di dalam hal ini, misalnya contoh ini. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa itu sebetulnya termasuk juga pelanggaran. Kalau orang mengusir, pemerintah mengusir suatu daerah secara paksa tanpa ada aturan yang jelas, tanpa ada hal apa yang ingin disampaikan. Jadi kita bisa juga hal ini kita lakukan sebuah aksi, sebab itu termasuk juga sebuah pelanggaran. Lanjutkan. Nah, bentuk pelanggaran HAM ini bermacam-macam, ya. Ada dalam bentuk diskriminasi dan ada yang dalam bentuk penyiksaan. Yang diskriminasi ini adalah contoh pelecehan, pengucilan. Kamu tahu kan pelecehan? Melecehkan orang, itu termasuk pelanggaran. Terus yang kasus SARA. SARA itu yang berkaitan dengan suku, agama, ras. Jadi kaitan dengan agama banyak sekali yang terjadi, kaitan dengan suku ya banyak sekali juga yang terjadi di wilayah kita. Terus penyiksaan juga, penderitaan jasmani dan rohani. Nah, ini kasus di sekolah dari mulai hal yang kecil ya. Dari mulai hal yang kecil misalnya contoh saling bully yang pernah Bapak sampaikan dulu. Saling ejek. Akhirnya apa? Terjadi penderitaan fisik, kalian gelut dan lain sebagainya, berkelahi. Nah, ini jadi sebuah pelanggaran yang perlu kita inikan. Nah, ini yang patutnya kita hindari. Jadi jangan sampai kalian itu terjadi hal yang seperti begitu, ya. Sebab awalnya semua yang besar itu dari kecil.
Tidak mungkin terjadi pelanggaran awalnya tidak ada awal yang langsung besar, tidak seperti begitu ya. Lanjut. Nah, jadi pelanggaran kalian harus paham. Yang termasuk pelanggaran HAM ini sebetulnya kalau Bapak di sini menyampaikan pelanggaran HAM berat, pelanggaran HAM itu ada 3 macam. Ada pelanggaran HAM ringan, ada pelanggaran HAM yang sedang, dan ada pelanggaran HAM yang berat. Nah, contoh misalnya pelanggaran HAM ringan yang bagaimana? Kamu baik iseng-iseng neke babaturan itu termasuk pelanggaran HAM ringan. Neke, trok. Nah, itu seperti begitu. Nah, itu termasuk pelanggaran juga. Itu jangan sampai tepugah-pugu dari melong, saling melihat, naon sih ya? Nah, itu seperti begitu. Tiba-tiba terjadi percekcokan, terjadi perkelahian kan berdampak juga. Nah, ini hal-hal yang ini harus kita hindarkan. Terus yang paling ini sekali, yang paling riskan terjadi di kita, terjadinya pelanggaran HAM berat yang termasuk kejahatan genosida. Kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan yang Bapak sampaikan. Itu memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa atau ras, etnis atau agama yang dimasukkan ke dalam syarat tadi. Jadi contohnya teroris itu pernah terjadi kan? Kamu pernah mendengar ada kasus bom Bali yang terjadi dahulu, di mana orang-orang tersebut tiba-tiba dimusnahkan, yaitu meledakkan sebuah bom di dalam sebuah kafe atau restoran yang mengakibatkan orang banyak yang terbunuh. Kalau tidak salah hampir 200 orang lebih di situ yang terjadi. Nah, itu pembunuhan memusnahkan seluruh atau sebagian bangsa atau ras. Ini yang terjadi itu seperti begitu. Makanya walaupun teroris beliau atau dia itu menganggap yang membunuhnya menganggap benar, tapi tetap saja adalah suatu hal salah, yaitu merupakan sebuah pelanggaran. Ini contohnya ya. Faktor apa sih yang terjadi daripada apa yang terjadi pelanggaran ini? Ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Faktor internalnya karena sikap egois kita, sikap rendahnya kesadaran HAM, sikap tidak toleran, ini berdampak sekali. Gara-gara keegoisan kita tidak merasa dihargai, tiba-tiba kita marah, maka menjadikan hal tersebut sebuah percekcokan. Terus dari faktor internal, faktor eksternal maksud Bapak, misalnya penyalahgunaan kekuasaan. Ini banyak terjadi kasus yang seperti gini. Para pejabat semula ketika sebelum dipilih, dia itu berbaik-baik kepada masyarakat. Setelah dipilih, duduk dengan senang di sebuah pemerintahan. Penyalahgunaan kekuasaan. Contohnya, mereka itu bukan bagaimana cara agar rakyat itu mendapatkan kebahagiaan, agar mendapatkan kemajuan baik secara ekonomi dan lain sebagainya, malah dia istilahnya ngabeungharkeun diri sorangan heula hayang ngagantian nu kamari. Ini penyalahgunaan kekuasaan. Itu seperti contoh, itu seperti begitu ya. Jadi jangan sampai terjadi. Jadi sudah duduk istilahnya lupa berdiri. Nah, yang demikian. Nah, ini kasusnya ya. Ini kasus yang terjadi pada pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Ini kasus Tanjung Priuk, kasus 984. Nah, ini di mana kasus Tanjung Priuk itu mengakibatkan berdampak yang sangat besar sekali. Nah, ini kasus ini terjadi pada aparat dan warga sekitar yang berawal dari masalah SARA dan unsur politik. Dalam hal ini diduga telah terjadi pelanggaran HAM yang menyebabkan sejumlah korban meninggal dunia. Nah, ini terjadi di Tanjung Priuk, Jakarta. Terus kasus Marsina, kamu tahu kan, Marsina itu adalah salah seorang pekerja PT Catur Putra Surya di daerah Porong, Jawa Timur. Nah, ini Marsina itu salah satu korban karena dia itu ingin mengambil haknya dari sebuah perusahaan, tetapi ia meninggal secara mengenaskan dan diduga menjadi korban pelanggaran HAM berupa penculikan, penganiayaan dan pembunuhan. Padahal dia itu bermaksud baik. Ya, jadi untuk jadi istilahnya itu melakukan sebuah aksi untuk kehidupan yang lebih baik kepada perusahaan, tiba-tiba dia diculik dan dibunuh. Nah, itu contohnya. Terus kasus Semanggi juga yang terjadi pada 1998. Ini terjadi ya, jadi pada banyak mahasiswa ini. Terus bagaimana upayanya?
upaya penegakan HAM oleh masyarakat dan upaya penegakan HAM oleh ini. Jadi kalau istilahnya kalau kalian terjadi sebuah pelanggaran HAM untuk menghindari pelanggaran HAM ini, kalian kalau misalnya melihat sesuatu pelanggaran yang terjadi, misalnya pembunuhan atau terjadi pemaksaan, pengusiran yang Bapak sebutkan yang tadi, bisa menyampaikan laporan tentang ini kepada Komnas HAM atau lembaga lain yang berwenang dalam rangka pelindungan dan pemajuan HAM. Terus mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan HAM kepada Komnas HAM dan lembaga yang relevan. Atau minimal lah laporan kepada polisi. Ini bahwa telah terjadi kasus di daerah kamu. Itu seperti begitu ya. Nah, jadi dalam hal ini yang perlu Bapak sampaikan pada kalian, karena ini waktunya sangat terbatas, biar kalian kuotanya tidak terlalu banyak. Nah, jadi upaya penegakan itu memasukkan HAM dalam berbagai undang-undang sudah ada, instrumennya sudah ada, terus undang-undangnya juga sudah ada. Pokoknya yang Bapak perlu sampaikan pada saat ini adalah kalian harus menghindari hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran, tidak toleran terhadap orang lain, gara-gara kecil menjadi besar, dan kalian juga harus menyadari bahwa saling menghargai hak asasi manusia itu penting dan perlu dilakukan oleh semua orang. Dari setelah ini, Bapak akan memberikan tugas, dan tugasnya kalian kerjakan secara baik, dan mudah-mudahan kalian bisa menyelesaikan. Kemarin sudah Bapak tugaskan kasus, sekarang tugasnya yang lain mohon dikerjakan secara benar ya. Untuk itu, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan tetap kalian punya semangat.